Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini kita pengen obrolin satu buah handphone lokal yang harganya 1 jutaan, yaitu Advan G9. Disclaimer di depan, handphone ini emang dikirimin sama Advan Indonesia ke gue, dan in return gue akan membuatkan satu buah video untuk mereka. Tapi seperti biasa, untuk video yang seperti ini gue nggak dibayar oleh rupiah, dan gue juga tidak punya beban untuk membagus-baguskan produk ini. Dan gak ketinggalan, Advan sendiri juga tidak punya kuasa untuk mengatur apa yang pengen gue omongin, footage-nya akan seperti apa, dan segala macamnya. So pure, video ini adalah opini gue menggunakan si Advan G9 ini setelah beberapa hari. Perfecto, more than expectations. Ini adalah satu buah tagline yang pengen dikenalkan oleh Advan dengan keluarnya si Advan G9 ini. Dan jujur kalau buat gue, kalimat ini bisa dibilang masuk nggak masuk. Karena gini, perfecto itu kan persepsi ya, dan persepsi orang tuh berbeda-beda. Mungkin buat lo Advan G9 adalah satu buah handphone yang perfect, tapi buat gue tidak. Dan satu hal yang bisa gue tekankan di sini adalah masalah kata-kata more than your expectations. Ini gue sangat setuju karena Advan G9 somehow punya performa itu di luar ekspektasi gue. Kita coba obrolin ya. Dari spesifikasinya dulu deh. Spesifikasinya Advan G9 ini masih dibilang bermain di zona amannya Advan. Punya chipset Unisoc SC9863A, RAM-nya 4GB, storage 32GB, layarnya masih HD+, 6,6 inci ukurannya, punya kamera belakang dengan main kamera 16MP, sementara sisa 3 kamera yang lain hanya 0,3MP, kamera depannya 8MP, dan juga punya baterai 5200 mAh. Di atas kertas kelihatannya emang handphone ini tidak spesial gitu ya. Bahkan kalau kita coba cari raw powernya, diukur pakai Antutu, dapat skornya hanya tanda kutip 101.704, bukan satu buah angka yang besar. Tapi menariknya, di saat gue mencoba menggunakan handphone ini untuk daily task, opini gue agak sedikit bergeser. Untuk membuka aplikasi sehari-hari semisal YouTubean atau browsing, ya pastilah pas pertama kali ngebuka aplikasinya bukan yang paling gegas, tapi setelah masuk bisa dibilang aplikasi ini berjalan dengan cukup lancar dan hitungannya lumayan gegas lah untuk kelasannya handphone dari Advan. Untuk experience penggunaannya, si Advan G9 ini sebenarnya secara dimensi itu udah oke, digenggam satu tangan itu pas. Tapi karena bobotnya yang berat, jadi ya tidak senyaman yang mungkin kita inginkan. Untuk masalah main game, di saat gue coba main Call of Duty Mobile, gue bisa bilang proses loading buka aplikasi di handphone ini lagi-lagi emang terasa memakan cukup waktu. Tapi setelah berjalan, performa gamingnya hitungannya lumayan. Frame drop gue tidak merasakan karena memang grafiknya pun hanya mentok di low, tapi bisa dapat frame rate yang cukup tinggi. Dan untuk touchscreen-nya ini terasa masih cukup aman lah. Tapi tentu ini adalah opini gue yang seorang casual gamer gitu ya. Kalau lo mungkin pengen mencoba menjadi pro player atau pengen menemukan gimana responsivitas touch-nya pada titik-titik kritis, silahkan mencari pro player yang sudah mereview Advan G9 di luar sana kalau ketemu. Untuk reproduksi warna di bagian layarnya, Advan G9 ini out of the box, menurut gue warna layarnya terlalu biru dan cukup mengganggu. Tapi bisa ditangani dengan merubah settingan warnanya ke bagian warm, tinggal ke bagian settings, display, dan dirubah aja. Untuk multimediaan seperti YouTube, handphone ini menjadi oke-oke aja karena sudah lo rubah pewarnaannya. Dan secara suara, walaupun hanya satu speaker, tapi suaranya cukup kencang. Performa baterai Advan G9 ini sendiri bukan yang paling wah di kelasan 5000 mAh, tapi udah lumayan lah ya. Kalau lo YouTubean full brightness 1 jam menggunakan WiFi, penurunan dayanya ini hanya 13% aja. Setidaknya itu yang gue alami. Dari sisi kamera, ya jujur-jujuran aja, kalau dynamic range-nya memang bukan yang paling luas dan juga bukan yang paling tajam untuk kelasan 16MP. Tapi kalau lo butuh kamera untuk dokumentasi atau mungkin foto-foto simpel lucu-lucuan aja gitu ya, mungkin cukup. Kenapa mungkin cukup? Karena tingkatan cukup setiap orang bisa dibilang berbeda-beda. Oke, kalau ini adalah hasil kamera belakangnya Advan G9. Satu hal yang bisa gue perhatiin kalau cuman ngeliat dari layar handphone aja ya, ini di bagian sebelah sini dia lumayan gelap, shadows-nya kurang angkat. Sementara di bagian sini ya bisa dibilang dia memprioritaskan highlight, and in a way it's actually bagus, tapi secara hasil nyatanya kayak gimana silahkan menilai deh. Apa kalau suka dengan hasil pewarnaan seperti ini atau enggak. Sementara kalau hasil kamera depannya seperti ini sangat menantang sekali ya, jadi matahari di belakang. Cuman gue coba nengoknya, coba gue geser sekarang.
Nah, silahkan dinilai apakah ini termasuk salah satu hasil yang menurut lo masih aman atau tidak. Rambut sudah mulai berantakan, harus mulai potong rambut. Silahkan tulis di kolom komentar gimana menurut lo tentang hasil kamera untuk perekaman videonya Advan G9 ini. Oke, akhirnya si Advan G9 ini ada 3 hal yang menurut gue dijual ya. Yang pertama harganya 1,2 juta, terus juga masalah performanya yang emang bisa dibilang more than expectations karena di luar ekspektasi gue setidaknya. Dan satu lagi adalah masalah kebanggaan lo menggunakan produk lokal. Ya, masih itu juga yang harus diusung sama Advan untuk mempromosikan barang-barangnya. Apakah pantas dibeli di harga 1,2 jutaan dengan performa yang gue punya dan berdasarkan uji coba selama beberapa hari terakhir ya hitungannya sebenarnya masih aman-aman aja. But the real question is, apakah lo tipikal orang yang membeli satu buah handphone terus lo pakai lama sampai dengan 3-5 tahun ke depan? Kalau mungkin setahun 2 tahun menurut gue hitungannya masih aman-aman aja. Tapi lebih dari itu, apakah RAM 4GB cukup? Apakah storage 32GB cukup? Silahkan pertanyakan ke diri sendiri, dijawab dan putuskan apakah ini handphone lo berikutnya atau tidak. That was the video for today. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.